Anak laki-laki itu hanya mendorong pesawat mainan itu dengan lembut. Akibatnya, pesawat mainan itu tampak hidup, mendorong tangki air di tanah perlahan ke depan. Lalu dengan aneh terbang kembali ke tangan anak laki-laki itu. Untuk menguji apakah pesawat mainan itu benar-benar hidup, anak laki-laki itu memanfaatkan momen ketika ibunya tidak memperhatikan. Membawa tangga ke loteng, lalu mengikat pesawat itu ke dirinya sendiri. Leo naik ke atap. Ternyata ia ingin pesawat mainan itu membawanya naik. Untungnya, di saat kritis, ibunya menyadari hal itu tepat waktu dan menariknya turun. Sambil meronta, ia menjatuhkan pesawat dari atap. Tindakan ini menyebabkan krisis yang tak terdengar. Catherine dengan keras memarahi tindakan anak laki-laki itu, dan melarang anak laki-laki itu bermain dengan pesawat mainan itu lagi. Setelah mengatakan itu, ia meraih pesawat itu dan melemparkannya ke gudang. Meskipun anak laki-laki itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi memikirkan tindakan berbahaya putranya tadi. Catherine sama sekali tidak tergerak. Namun, pada saat itu, Catherine tiba-tiba melihat pemandangan aneh. Pesawat mainan itu tiba-tiba menerobos jendela dan terbang masuk dari luar, melayang di sekitar ruangan, menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Melihat ini, Catherine segera mengambil sapu, berniat untuk menjatuhkan pesawat mainan itu. Tindakan ini membuat pesawat mainan itu sangat marah. Bagian depan pesawat memancarkan cahaya merah terang. Pemandangan ini membuat Catherine ketakutan. Sedangkan anak laki-laki itu, ia memeluk ibunya erat-erat karena takut. Namun pada saat itu, pesawat tiba-tiba mengempis, perlahan berhenti di samping anak laki-laki itu. Melihat pesawat yang begitu aneh, Catherine tidak berani menghentikan anak laki-laki itu lagi. Ia hanya bisa membiarkannya membawa pesawat kembali ke kamar. Lalu ia mengangkat telepon dan menelepon suaminya. Terima kasih kepada mantan sahabatnya, Will. Ketika Will tiba, ia menceritakan kepadanya tentang hal-hal aneh yang baru saja terjadi. Untuk mengetahui rahasia di dalam pesawat mainan, saat anak laki-laki itu masih tidur, mereka diam-diam mencuri pesawat mainan itu. Will pertama-tama mengamatinya dengan saksama. Tidak melihat tanda-tanda dikendalikan dari jarak jauh, ia mengambil pisau dan mengikis badan pesawat. Tanpa diduga, cangkang pesawat mainan ini sangat keras. Menggunakan pisau yang kuat untuk mengikisnya tidak meninggalkan goresan apapun. Maka Will memutuskan untuk membawanya kembali ke laboratorium untuk diteliti secara menyeluruh. Namun, yang tidak ia duga adalah, meskipun ia telah memindai seluruh pesawat mainan, ia tidak dapat menemukan komponen elektronik apapun di dalam strukturnya. Hal ini tentu saja membuat staf laboratorium terkejut, dan untuk menguji kekerasan pesawat mainan, Will meletakkannya di bawah mesin pres hidrolik, lalu menyalakan saklar. Hasilnya mengejutkan, pesawat mainan itu sama sekali tidak rusak, bahkan tidak ada retakan. Segera setelah Will memutuskan untuk melanjutkan, bereksperimen lebih lanjut dengan pesawat mainan itu. Ketika ia berbalik, ia menemukan bahwa pesawat itu telah menghilang. Ternyata anak laki-laki itu baru saja terbangun dari mimpinya. Ia mendapati pesawat mainannya tidak ada di manapun. Segera berlari ke kamar ibunya untuk menanyainya. Ketika ia mengetahui bahwa Will telah naik pesawat, ia segera bergegas keluar rumah. Di tengah malam, ia menyelinap ke laboratorium. Saat Will sedang menelepon, ia mengambil pesawat mainan. Ia bermaksud bersembunyi dan menyelinap keluar. Namun pada akhirnya, ia tetap ditemukan oleh Will. Will perlahan mendekati anak laki-laki yang bersembunyi di sudut. Tepat saat ia hendak